Kembali lagi dengan saya Rahayu Putri Ilahi dengan NIM 1830110012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metaloid dan logam. Nah, sebelum kita membahas metaloid dan logam, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, lanjut aja kita bahas materi koloid dan logam. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai metaloid. Metaloid dalam bahasa Yunani yaitu metalon atau logam. Eidos yang artinya mirip adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, metaloid ini adalah padatan rapuh yang tampak seperti logam, cenderung berbagai elektron saat bereaksi dengan zat lain, memiliki oksida asam lemah atau amfoter, dan biasanya ditemukan secara alami. Sebagian besar adalah semikonduktor dan konduktor thermal sedang dan memiliki struktur yang lebih terbuka daripada kebanyakan logam. Beberapa metaloid seperti As, Sb mengantarkan listrik seperti logam. Metaloid sebagai kategori utama elemen terkecil tidak dibagi lagi. Nah, di sini ada 7 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron atau B, silikon atau Si, germanium atau Ge, arsen atau As, antimon atau Sb, tellurium Te, dan polonium Po. Nah, sifat-sifat dari metaloid ini sendiri yaitu memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam. Berarti dia memiliki sifat sebagai logam maupun non-logam. Nah, yang kedua, lebih rapuh daripada logam, kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam. Yang ketiga, sifatnya yaitu umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik. Yang keempat, beberapa metaloid berkilau seperti logam. Nah, selanjutnya setelah kita membahas metaloid, kita membahas mengenai logam. Apa sih itu logam? Oke, logam merupakan sebagian besar elemen dan dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori berbeda. Dari kiri ke kanan dalam tabel periodik, kategori ini mencakup logam alkali yang sangat reaktif, logam alkali tanah yang kurang reaktif, lantanida dan aktinida radioaktif, dan logam mulia. Nah, adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh logam yaitu pada sifat logam umumnya terbagi menjadi 2, yakni logam dan non-logam. Sifat logam tentunya memiliki berbagai keistimewaan yang telah mendasar kecuali raksa. Nah, untuk intinya sifat logam bergantung pada ionisasi. Sesuai konfigurasi elektron, sifat logam cenderung melepas elektron. Beberapa dengan sifat non-logam lebih cenderung menangkap logam. Berikut sifat-sifat yang mendasar pada berbagai jenis logam. Yang pertama, memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan yang berbeda. Nah, yang kedua, dapat dengan mudah untuk ditempa. Yang ketiga, menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Nah, sedangkan untuk metaloid itu adalah semikonduktor. Untuk logam yaitu konduktor. Yang keempat, mampu mengantarkan panas. Yang kelima, bersifat mengkilap atau berkilau. Yang keenam, kerapatan relatif tinggi. Nah, kerapatannya itu relatif tinggi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis logam. Nah, jenis logam. Jenis-jenis logam sebagai berikut. Yang pertama, seng, tembaga, solder, raksa, platina, plutonium, titanium, timah, timbal, aluminium, besi, baja, dan emas, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah sebagian contoh dari logam. Metaloid itu mirip dengan logam itu dalam hal apa sih? Oke,
Logam itu dan metaloid mirip dalam hal yang pertama, umumnya metaloid berwujud padat pada suhu kamar yang halnya sama dengan logam. Tetapi ada yang dari logam berwujud cair seperti raksa. Nah, yang kedua yaitu adanya beberapa metaloid yang berkilau seperti emas. Yang selanjutnya, apa sih yang membedakan antara metaloid dan logam itu? Nah, yang membedakan antara metaloid dengan logam itu yang pertama, metaloid bersifat lebih rapuh dibandingkan logam yang sifatnya lebih kuat dan mudah ditempa. Yang kedua yaitu metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid semikonduktor sedangkan logam adalah konduktor. Nah, perbedaan yang kedua yaitu metaloid semikonduktor sedangkan logam adalah konduktor. Nah, konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan energi listrik baik itu benda padat, cair maupun gas. Contoh dari bahan konduktor itu adalah emas, tembaga, aluminium, besi dan sebagainya. Sedangkan yang untuk semikonduktor merupakan bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Artinya bahan ini bisa berfungsi sebagai penghantar atau sebagai isolator. Biasanya semikonduktor banyak kita temukan pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon atau germanium. Nah, itu adalah yang membedakan antara perbedaan metaloid dan logam dan juga persamaan antara metaloid dan logam. Mungkin hanya sampai di situ bisa saya sampaikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi metaloid dan logam. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.